Sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana memang masih berbuntut panjang. Banyak yang menilai aneh, tapi tidak sedikit yang percaya bahwa meminta sumpah pocong benar-benar dilakukan. Niat ayah almarhum Eki itu untuk melakukan sumpah pocong juga langsung mendapat reaksi dari Farhad Abbas. Pengacara Saka Tatal itu ingin Ibtu Rudiana segera melakukan sumpah pocong agar segera ketahuan siapa yang terkena azab dari perbuatannya. Memang, tradisi sumpah pocong dilakukan untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Sebab, dampak terburuk yang akan dihadapi seorang pendusta yang berani disumpah pocong adalah kematian. Lantas, mungkinkah dalam kasus kematian Vina dan Eki, sumpah pocong dibutuhkan? Tapi benarkah kasus ini bakal terungkap pada akhir tahun nanti? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Polemik soal sumpah pocong makin panjang saja. Setelah diucapkan Ibtu Rudiana, kini Farhad Abbas menantang balik. Pengacara Saka Tatal itu ingin Rudiana benar-benar melakukan sumpah pocong. Bersama tim kuasa hukum lainnya, termasuk Saka Tatal. Sumpah pocong diagendakan pekan ini di Cirebon. Sebagai sumpah yang diyakini bisa menjadi alat deteksi kebohongan, sumpah pocong memang bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main. Sebab akibatnya, jika melakukan kebohongan, akan mendapatkan azab, bahkan hingga ke kematian. Dan untuk membuktikan siapa yang sedang berdusta, Farhad Abbas siap memfasilitasi Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Rudiana menantang sumpah pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas sumpah pocong pada hari Jumat nanti di kota Cirebon, dan Ibu Titin sudah siap ya, dan Rudiana untuk hadir dan buktikan. Tapi rupanya ada persepsi yang berbeda antara sumpah pocong versi Ibtu Rudiana dengan yang diinginkan pengacara Saka Tatal. Seperti diketahui, Rudiana berani melakukan sumpah pocong untuk menjawab tudingan bahwa anaknya masih hidup. Sebab ia meyakini Eki yang merupakan putra kesayangannya sudah meninggal bersama Vina 8 tahun silam. Sementara itu, versi pengacara Saka Tatal, Ibtu Rudiana ditantang sumpah pocong perihal merekayasa kasus hingga penyiksaan yang diterima Saka Tatal. Ya, kalau sumpahnya Pak Rudiana kan meyakini kalau yang meninggal itu anaknya. Ya, kalau itu kan kita juga paham gitu. Tapi sumpah yang diinginkan Saka Tatal kan bukan sumpah itu. Saka Tatal menginginkan Pak Rudiana itu bersumpah kalau tidak pernah terjadi rekayasa, kalau tidak pernah dia dan anak buahnya melakukan penganiayaan. Nanti kalau sumpah itu dilaksanakan, tinggal siapa yang akan menerima azab itu. Kalau persiapan Saka sendiri sebenarnya Saka sih nggak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau Saka pribadi
akan membuktikan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi kan waktu itu kan ya saya kan juga ngeliat sendiri, jadi di YouTube itu kan Rudiana berani sumpah pocong karena itu yang meninggal anaknya, bukan yang nantang Saka. Jadi Saka nantang dia, Rudiana ya. Jadi Saka nantang Rudiana sebenarnya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Tradisi sumpah pocong memang populer dalam masyarakat Indonesia. Biasanya untuk menguji seseorang melakukan kebohongan atau tidak. Inilah sumpah yang dianggap paling sakral karena ada dampak yang bisa langsung dilihat jika seseorang yang disumpah pocong melakukan kebohongan. Tapi dalam telisik batin seorang ahli supranatural, sumpah yang siap dilakukan Ibtu Rudiana barangkali bagian dari situasi batinnya yang tertekan. Padahal semestinya tidak perlu sumpah pocong untuk kasus-kasus hukum yang bisa dipecahkan secara logika. Jadi gini ya, ketika orang mempunyai tekanan keadaan, apa saja diucapkan. Kalau saya sebagai paranormal, sebagai spiritualis, saya rasa kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan. Jadi sebuah pembuktian itu tidak bisa dibuktikan dengan hal-hal seperti itu. Ya masalah hukumnya belum beres lah kalau misalnya sumpah pocong kan gitu. Ini kan namanya perang mental. Ya, perang mental antara pengacara, antara aparat penegak hukum. Makanya sekali lagi nih saya ngomong, biarkan masalah ini bisa jadi terang benderang. Nanti kita tunggu saja, kita doakan. Sebagai ritual perjanjian yang dipandang paling suci, sumpah pocong sangat dihindari. Hanya mereka yang sudah terdesak serta tak memiliki cara lain untuk meyakinkan semua orang tentang kebenaran. Sumpah pocong dilakukan karena dampaknya yang sangat buruk bisa segera dilihat. Sebab jika orang yang melakukan sumpah pocong melakukan kebohongan, akan menemukan ajal, bahkan dalam seketika. Jadi sumpah pocong itu adalah sebuah perjanjian ketika kita tidak mampu membuktikan atau tidak mempunyai kemampuan membuktikan sesuatu. Makanya pocong itu kan adalah sesuatu yang sudah meninggal ya. Nah, ketika Anda diberikan sumpah pocong itu berarti Anda siap menerima azab dari Yang Maha Kuasa. Sumpah pocong itu sendiri adalah sebuah ritual perjanjian. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda akan siap diazab. Apabila Anda tidak melakukan kesalahan, maka Anda akan sehat. Tidak ada sakit dan segala macam. Tergantung azab yang dilakukan. Jadi kalau Anda punya kesalahan besar, ya azabnya semakin besar. Tapi kalau misalnya Anda melakukan kesalahannya kecil, ya hanya ditegur saja. Sebelum Farhad siap memfasilitasi Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong, Ageng Kiwi juga bersedia menjadi pelaksana prosesi sumpah pocong yang akan dilakukan Rudiana. Sebagai sumpah yang sangat sakral, Ageng Kiwi meyakini dibutuhkan tata cara yang benar dalam melakukan sumpah. Dengan adanya Ibtu Rudiana sampai melakukan ucapan yang sedemikian ekstrim itu sangat luar biasa sebenarnya, tinggal dibuktikan aja siapa yang berani sumpah pocong gitu. Kalau perlu saya untuk melakukan sumpah pocong, saya siap. Pikiran saya itu sih dia ngomongnya benar. Tinggal kita buktikan saja. Makanya apabila Ibtu Rudiana mau sanggup sumpah pocong, saya siap untuk sumpah pocong. Kapan waktunya? Ayo kita sama-sama disumpah pocong gitu. Biar masyarakat pun lebih yakin apa yang diucapkan itu benar apa tidak. Tapi seperti apa para praktisi hukum memandang isu sumpah pocong? Benarkah mereka tidak setuju dilakukan sumpah pocong?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sumpah pocong memang hanya dikenal sebagai tradisi, sebuah kebiasaan masyarakat untuk menguji seseorang melakukan kebohongan atau tidak. Sumpah pocong tidak pernah dikenal sebagai pembuktian dalam kasus hukum. Melakukan sumpah pocong juga tidak dianjurkan oleh Herwanto yang dikenal sebagai salah seorang pengacara terkenal. Sebab dalam khazanah hukum positif, sumpah pocong tidak pernah dijadikan sebagai landasan apapun. Sebagai seorang pengacara, Hermanto meyakini ada ilmu pengetahuan yang jauh lebih valid dalam mendeteksi seseorang berdusta atau tidak. Ya kalau saya dari awal sudah saya katakan ya, saya ini orang hukum. Artinya ketika kita ingin memecahkan suatu perkara ya, saya tetap berpegang teguh kepada ilmu pengetahuan ya. Karena kan sudah ilmu pengetahuan kita ini sebenarnya sudah cukup lah untuk bisa membuktikan bahwa orang ini berkata yang sebenar-benarnya atau tidak. Nah, saya lucu aja kalau seandainya saya setuju dengan sumpah pocong ya, saya nanti takutnya nanti saya diketawain lagi. Karena selama saya belajar ilmu hukum belum pernah saya mempelajari ilmu sumpah pocong itu. Itu silakan aja kalau seandainya ada pengacara mau sumpah pocong ya itu silakan aja, itu haknya dia lah. Tapi saya sesuai dengan disiplin yang ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, ya saya lebih suka ya. Pak Rudianto berkata begini loh, saya sebagai ayah korban yang berstatus sebagai penyidik ya, anggota kepolisian Republik Indonesia siap mempertanggungjawabkan, memberikan keterangan sebenar-benarnya demi kebenaran dan keadilan. Nah, saya kira Pak Rudiana lebih pantas ngomong begitu. Bagi yang meyakini silahkan, tapi ini bicara masalah hukum positif. Sumpah pocong saya tidak setuju. Seperti Hermanto, bagi Deolipa Yumara, sumpah pocong juga tidak terlalu diperlukan. Sebab memang tidak ada gunanya. Itu Rudiana melakukan sumpah pocong. Dalam kasus-kasus hukum seperti kasus kematian Vina dan Eki, sumpah pocong sama sekali tidak dibutuhkan. Toh untuk menjawab perdebatan soal Eki yang diduga masih hidup juga sangat mudah. Apalagi selama ini, putra Ibtu Rudiana itu memang diketahui meninggal bersama Vina 8 tahun silam. Jikapun masih kurang percaya, bisa dilakukan visum atau cara-cara ilmiah lainnya tanpa perlu sumpah pocong. Ya kalau kita nggak tahu secara agama Islam sumpah pocong ini dianggap valid apa enggak ya. Tapi kalau dalam hukum nggak mengenal itu, hukum tidak mengenal sumpah pocong. Jadi kalau kita hanya berdasarkan proses hukum ya nggak usah kita sumpah pocong, nggak ada gunanya juga karena hukum nggak mengenal itu, gitu. Jadi ya sudah, itu kan cuma tendensi aja dari Ibtu Rudiana untuk meyakinkan publik bahwasanya ini loh sumpah pocong pun saya berani. Tapi sebenarnya nggak perlu sumpah-sumpah seperti itu juga. Faktanya kan anaknya beliau Eki almarhum ini kan meninggal dunia. Waktu meninggal kan banyak saksi, ada visumnya, ada forensiknya, ada kemudian orang yang melayat. Di kuburnya pun banyak orang yang datang, tentunya teman-teman datang, dan semuanya meyakini itu. Ya masa saksi begitu banyak kemudian menegasikan bahwasanya bukan dia, bukan si Eki yang meninggal. Tentunya kan Ibtu Rudiana juga pas anaknya meninggal juga kan pasti mengkafani, mensolati, mengazani, kan begitu kan. Jadi ya sudah pastilah itu anaknya yang dikuburkan kan gitu kan. Sumpah pocong dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ibtu Rudiana juga tidak perlu menanggapi polemik tentang Eki yang diduga masih hidup. Tapi benarkah prediksi seorang praktisi supranatural bahwa kasus Vina akan selesai pada akhir tahun ini?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meninggalkan polemik sumpah pocong, mari melihat kasus Vina yang tak kunjung terurai. Tapi pandangan mata batin seorang ahli supranatural melihat ada tanda-tanda kasus Vina segera selesai. Setidaknya, setelah melewati serangkaian pengungkapan, peristiwa kematian Vina dan Eki 8 tahun silam akan tuntas diungkap akhir tahun nanti. Itu artinya, dalam 4 bulan ke depan, bakal muncul banyak perkembangan baru yang mengejutkan. Salah satunya, muncul seorang saksi kunci yang mampu mengungkap tabir misteri kasus ini. Penerawangan saya, akhir tahun ini semuanya akan terungkap. Pelakunya, saksi kuncinya, bukti-bukti barunya, dan akan dipersidangkan. Akhir tahun ini akan ada berita, dan ini semua terang-benderang dan selesai. Makanya kita tunggu saja. Urusan sumpah pocong ternyata masih belum selesai. Kini Farhad Abbas menantang balik Itu Rudiana untuk benar-benar melaksanakan sumpah pocong. Bersama tim pengacara Saka Tatal, ia bahkan siap menggelar ritual sumpah pocong di Cirebon pada pekan ini. Tapi terlepas dari berbagai polemik yang terus bermunculan, semogalah, seperti kata seorang praktisi spiritual, kasus kematian Vina segera terungkap. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.